Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 5 akan membahas tentang perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yasmin Ina Salsabil dengan NPM berakhiran 180. Untuk materi kali ini, kita akan membahas 5 submateri. Dan untuk submateri yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu, dan untuk submateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Submateri yang pertama mengenai pengenalan tujuan dan rencana. Next. Tujuan atau goal yang dimaksud di sini adalah keinginan perusahaan untuk mencoba mewujudkan segala sesuatu di masa depan. Selanjutnya, rencana atau plan adalah cetak biru yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan alokasi serta tindakan lain yang diperlukan. Sedangkan perencanaan atau planning biasanya mencakup kedua konsep tersebut untuk menentukan tujuan perusahaan. Untuk manfaat dari tujuan dan rencana sendiri, untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional. Next. Tingkatan tujuan dan rencana. Yang pertama, dimulai dari pernyataan misi, yang menentukan dasar perusahaan untuk kalangan luar seperti legitimasi bagi investor, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Kedua, manajemen puncak bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan rencana strategis. Ketiga, manajer tingkat menengah menyusun rencana atau tujuan taktik yang harus dikerjakan oleh divisinya. Dan yang terakhir, manajer tingkat bawah menyusun rencana atau tujuan operasional untuk mewujudkan tujuan taktis dan strategis. Jadi, perlu diketahui untuk poin yang kedua dan seterusnya termasuk peran pesan internal seperti legitimasi, motivasi, petunjuk, perhitungan, dan standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiasa Putri, NPM akhir 064. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan perusahaan yang terbagi menjadi 5 proses. Untuk yang pertama, yaitu membuat rencana. Dimulai dengan manajer yang membuat rencana perusahaan melalui pembentukan visi misi hingga tujuan dari perencanaan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah menerjemahkan rencana, yaitu dikatakan menerjemahkan karena artinya dalam proses ini manajer harus melakukan sebuah tindakan untuk memulai dengan mendefinisikan rencana dan sasaran teknis, peta strategi untuk menyelaraskan tujuan, serta membentuk tim intelijen untuk menganalisis isu-isu persaingan sesuai rencana yang telah ditentukan. Untuk yang ketiga adalah merencanakan operasi atau operasional yang akan terjadi, yaitu setelah menganalisis isu-isu persaingan, maka akan mulai untuk membentuk rencana sebagai solusi. Sehingga di tahap ini, manajer diharapkan membuat rencana dan tujuan operasional dengan menelusuri lebih dalam tentang rencana yang telah dibuat. Apakah akan berjalan sebagaimana mestinya, atau dalam jangka waktu yang panjang. Jadi perencanaan secara krisis dibutuhkan dalam proses ini. Untuk yang keempat adalah melaksanakan rencana. Setelah rencana dibuat, maka perlu untuk dilaksanakan. Pelaksanaan dapat bersumber dari manajemen bersasaran, panel instrumen kerja, rencana sekali pakai, dan tanggung jawab terdesentralisasi. Dan yang terakhir adalah memonitor dan mempelajari. Dalam proses ini bisa disebut dengan evaluasi mengenai rencana perusahaan yang telah dilaksanakan, agar lebih baik untuk kedepannya jika memang ada yang perlu diubah. Namun jika dirasa kurang untuk dilanjutkan, maka perusahaan tersebut dapat memulai proses dari awal lagi, yaitu membuat rencana. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Firman Eka Putra dengan NPM 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan. Next.
Oke, jadi di sini ada yang pertama ada misi perusahaan. Nah, misi perusahaan ini adalah dasar dari keberadaan perusahaan yang berada di puncak hierarki tujuan. Nah, jadi misi perusahaan ini menjadi alasan terbentuknya suatu organisasi. Selanjutnya ada tujuan dan rencana. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tujuan rencana strategis. Tujuan rencana strategis itu tujuan strategisnya terlebih dahulu yaitu ada 2, di mana organisasi ingin berada di masa depan dan berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya tujuan rencana strategisnya ada 3. Yang pertama tindakan langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedua cetak biru yang mendefinisikan sebuah kegiatan organisasi dan alokasi sumber daya. Yang ketiga ada cenderung berjangka panjang. Selanjutnya yang kedua ada tujuan dan rencana taktis. Nah, tujuan taktisnya di sini adalah menerapkan ke manajemen menengah. Yang kedua ada tujuan yang menetapkan hasil yang harus dicapai oleh individu dan departemen utama. Selanjutnya taktis rencananya yaitu rencana yang dirancang untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan lebih pendek dari kerangka waktu daripada rencana strategis. Selanjutnya ada tujuan dan rencana operasional. Di sini tujuan operasionalnya itu hasil yang spesifik dan terukur dan diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu. Selanjutnya yang dari rencana operasionalnya tingkat organisasi yang lebih rendah yang menentukan langkah-langkah tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan alat untuk operasi harian dan mingguan, lalu jadwal adalah komponen yang sangat penting. Next. Selanjutnya menyelaraskan tujuan melalui peta strategi. Gambaran visual dari faktor penting pendorong kesuksesan perusahaan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Berliana Aini Fitria, NPM berakhiran 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan operasional. Perencanaan operasional yaitu tujuan operasional mengarahkan pegawai dan sumber daya guna untuk mencapai hasil yang efektif. Kriteria tujuan efektif, yang pertama tujuan harus bersifat spesifik, terstruktur, tujuan operasional harus dinyatakan kuantitatif. Kriteria tujuan ini yaitu spesifik dan terukur. Yang kedua, memiliki jangka waktu yang pasti. Yang ketiga, mencakup hasil-hasil yang penting. Yang keempat, menantang tapi realistis. Next. Manajemen bersasaran. Manajemen by objective atau MBO yaitu sistem yang digunakan oleh manajer dan pegawai untuk menentukan tujuan bagi setiap departemen, proyek, maupun personil, menggunakan mereka untuk monitoring kerja selanjutnya. 4 kegiatan utama untuk menyukseskan manajemen bersasaran sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan untuk melibatkan semua pegawai di tingkat maupun bukan hanya pegawai harian. Untuk mengikuti kriteria tujuan efektif yang dibahas sebelumnya dan memastikan tanggung jawab disebarkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, membuat tindakan rencana. Buat tindakan rencana memberi arahan bagi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi kemajuan. Mengevaluasi kemajuan yaitu evaluasi dapat dilakukan secara informal oleh manajer beserta bawahannya. Yang keempat, menilai kinerja secara keseluruhan. Langkah terakhir manajemen bersasaran ini adalah mengevaluasi secara
seksama pencapaian tujuan oleh individu dan departemen. Next. Selanjutnya adalah pelaksanaan manajemen bersasaran itu membutuhkan suatu rencana yang akan dilaksanakan sesuai jangka waktunya, yaitu ada rencana sekali pakai dan juga rencana tetap. Untuk yang pertama, rencana sekali pakai atau single use plans adalah rencana yang dilakukan dalam satu waktu untuk mencapai satu tujuan yang memungkinkan tidak berulang di masa depan. Nah, untuk rencana sekali pakai ini ada dua, yaitu program dan juga proyek. Untuk program adalah upaya besar yang dapat terselesaikan untuk mencapai tujuan perusahaan yang memerlukan waktu beberapa tahun. Seperti contohnya adalah mendirikan kantor pusat baru dan mengubah berkas-kertas ke digital. Yang kedua adalah proyek, yaitu sama-sama untuk mencapai tujuan. Namun bedanya dalam cakupan ini lebih kecil dan juga dalam waktu yang singkat. Bisa disebut juga proyek itu salah satu bagian dari program yang lebih besar, seperti merenovasi kantor. Dan yang kedua adalah rencana tetap. Rencana tetap dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebijakan, peraturan, dan prosedur. Untuk kebijakan yaitu berisi panduan umum dan batasan untuk bertindak yang cakupannya lebih luas, seperti kebijakan penggunaan email maupun telepon. Yang kedua adalah peraturan, berisi langkah untuk melakukan tindakan yang dapat berlaku dalam situasi tertentu yang cakupannya lebih sempit, seperti peraturan tidak boleh mengaktifkan handphone ketika bekerja. Dan yang terakhir adalah prosedur, di mana berisi langkah-langkah yang dijabarkan dengan seksama yang biasa disebut sebagai prosedur operasi standar, atau seperti contohnya adalah prosedur penanganan keluhan pegawai. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sukma Fatmawati dengan NPM akhiran 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak. Di dalam membuat perencanaan di dalam lingkungan bisnis yang bergejolak itu ada 3 metode perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan kontingensi, di mana perencanaan kontingensi ini merupakan rencana suatu perusahaan ketika ia mengalami kondisi darurat seperti kemerosotan maupun sistem yang tak terduga lainnya. Untuk membuat rencana kontingensi ini, biasanya para manajer itu harus mengenali faktor-faktor penting lingkungannya. Kemudian, para manajer harus menyusun respon-respon alternatif terhadap kontingensi yang berdampak terburuk dan berfokus kepada kondisi terburuk tersebut. Yang kedua yaitu ada pembuatan skenario. Di dalam pembuatan skenario ini merupakan langkah-langkah manajer untuk mengatasi tren dan ketidaksinambungan yang terjadi, serta memvisualisasikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik di masa depan. Di sini biasanya para manajer itu membuat 2 hingga 5 skenario untuk kumpulan faktor dari yang paling optimis hingga yang paling pesimis. Dan yang terakhir itu ada perencanaan krisis. Di tahap perencanaan krisis ini hampir sama dengan perencanaan kontingensi, di mana rencana yang digunakan dalam perencanaan krisis itu digunakan saat perusahaan itu mengalami kondisi tak terduga. Perencanaan krisis sendiri ada 2 tahapan penting. Yang pertama ada pencegahan krisis. Di tahap pencegahan krisis ini melibatkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para manajer untuk mencegah dan mendeteksi tanda-tanda peringatan potensi terjadinya krisis. Di sini ada aspek penting, yaitu membangun hubungan yang saling terbuka dan saling percaya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan membangun hubungan baik. Para manajer ini diharapkan dapat mencegah munculnya krisis dan merespon secara efektif jika krisis tersebut itu tak terhindarkan. Yang kedua ada persiapan krisis. Di tahap ini mencakup semua perencanaan terperinci untuk menangani krisis yang terjadi. Di sini tuh ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu membentuk tim manajemen krisis dan juru bicara perusahaan. Yang kedua ada membuat rencana manajemen krisis secara terperinci. Dan yang ketiga membangun sistem komunikasi yang efektif.
Ada hal penting juga di dalam persiapan krisis ini, di mana rencana manajemen krisis itu harus berbentuk dokumen yang dinamis dan berubah, serta dievaluasi, dilaksanakan, dan diperbarui sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rofi Rahma Ariza dengan NPM akhiran 048. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan untuk mencapai kinerja tinggi. Next. Awalnya, strategi dan perencanaan itu berada di dalam wilayah manajer puncak. Akan tetapi, telah berubah sehingga para player melibatkan seluruh anggota perusahaan. Karena mereka yang memahami serta mempercayai tujuan dan rencana perusahaan. Terbagi menjadi tiga. Satu, menetapkan tujuan abadi untuk mencapai. Maaf sebelumnya. Jadi, pendekatan perencanaan itu ada dua. Pendekatan perencanaan tradisional dan pendekatan perencanaan kinerja tinggi. Yang pertama, pendekatan perencanaan tradisional dilakukan oleh eksekutif puncak dengan menggunakan jasa konsultan atau Departemen Perencanaan Pusat. Sejak tahun 1970-an, pendekatan ini digunakan oleh tim perencana dengan tugas mengumpulkan serta membuat rencana strategis untuk perusahaan. Akan tetapi, perencanaan tradisional ini tidak mengikuti perubahan yang ada. Hal ini menyulitkan bagi para manajer dan pegawai lini depan karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan lingkungan dan pelanggannya, serta menghambat inovasi dan pembelajaran bagi para pegawai. Kedua, ada pendekatan perencanaan kinerja tinggi. Perencanaan ini dilakukan oleh semua anggota perusahaan, bahkan pihak-pihak di luar yang berkepentingan. Diawali dengan peralihan pada perencanaan terdesentralisasi, yang artinya tim perencana bekerja sama dengan para manajer divisi untuk membuat rencana mereka sendiri. Perencanaan ini memungkinkan para tim perencana untuk membuat rencana yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan yang ada. Beberapa panduan untuk membuat perencanaan di tempat kerja baru. Satu, menetapkan tujuan abadi untuk mencapai kualitas unggul. Tujuan abadi artinya tujuan yang dinyatakan secara jelas, memaksa, dan imajinatif untuk mencapai kualitas unggul. Tujuan ini biasanya melampaui tujuan yang ada dengan mengikuti perkembangan lingkungan yang cepat. Dua, menggunakan panel instrumen kinerja. Perusahaan menggunakan panel instrumen kinerja untuk mengawasi indikator-indikator penting seperti hubungan penjualan dengan target, jumlah produk yang dipesan, serta presentase keluhan dan pertanyaan pelanggan. Beberapa sistem panel instrumen menggunakan perangkat lunak untuk mengevaluasi dampak dalam mencapai tujuan. Tiga, membentuk tim intelijen. Tim intelijen adalah tim manajer dan pegawai lintas bagian yang dipimpin ahli persaingan, guna memahami serta memberikan pikiran, kemungkinan, saran pada isu-isu bisnis tertentu. Tim intelijen bermanfaat dalam menghadapi tantangan besar dan membantu membuat keputusan yang tepat. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.